लग रही है ना? मैं Film ini mengisahkan seorang pianis berbakat yang berpura-pura buta untuk meningkatkan kreativitasnya. Ia menjalani hidupnya dengan normal, hingga suatu hari ia diundang untuk tampil di rumah seorang mantan aktor terkenal. Namun, semuanya berubah ketika pianis tanpa sengaja menjadi saksi pembunuhan brutal yang melibatkan istri aktor terkenal dan seorang perwira polisi korup. Karena menganggap pianis itu benar-benar buta, para pelaku tidak menyadari bahwa ia melihat kejadian tersebut. Sang pianis pun terjebak dalam konspirasi berbahaya yang mengancam nyawanya. Seperti apa kisahnya? Tonton terus video ini. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video-video lainnya di channel ini. Dan inilah rekap film, Andhadhun. Berlatar di India, seorang petani di pinggiran kota Pune sedang diganggu oleh hama seekor kelinci. Dia mengejar binatang itu dengan pistol dan membidiknya. Suara tembakan keras terdengar ketika layar menjadi kosong. Di suatu tempat di Pune, hiduplah seorang pianis buta berbakat bernama Akash. Dia tinggal sendiri, memasak, dan membersihkan rumahnya sendiri, meskipun dia cacat. Akash seringkali diganggu oleh seorang anak yang mengira dia tidak buta. Anak itu berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan teorinya, tetapi belum berhasil. Suatu pagi, setelah diganggu oleh anak itu seperti biasa, Akash pergi ke toko musik. Di sini kita mengetahui, dia berencana pindah ke London dalam sebulan ini untuk bekerja di pub terkenal. Pemilik toko tersebut menganggap dia orang hebat karena tidak membiarkan penglihatannya yang terganggu menghambat hidupnya. Kemudian, kita diperkenalkan dengan mantan aktor Bollywood Pramod Sinha. Dia tinggal bersama istri mudanya Simi di area perumahan mewah. Meskipun sering dikritik karena perbedaan usia, mereka bahagia menikah. Selain Simi, satu-satunya keluarga dekat Pramod adalah putrinya dari pernikahan pertamanya, Daani. Dia tidak tinggal bersama pasangan itu, tetapi mengunjungi mereka sesekali. Suatu sore, Akash tertabrak skuter saat mencoba menyeberang jalan. Pengemudinya adalah seorang gadis bernama Sophie yang merasa tidak enak bahkan setelah membantu Akash berdiri, dia mengundangnya makan siang sebagai permintaan maaf. Mereka berbicara sebentar, dan setelah mengetahui Akash adalah seorang pianis, Sophie mengundangnya untuk tampil di restoran ayahnya. Kemudian pada hari itu, Akash kembali ke rumah dan melepas kacamatanya, beserta lensanya yang berkabut. Disinilah terungkap bahwa ia telah berbohong tentang kebutaannya. Dia merasionalisasikannya sebagai metode untuk membuat indera kreatifnya mengalir. Kebutaannya memberinya penglihatan musik yang tidak dapat ia lihat dengan cara lain. Oleh karena itu, dia telah menjalani kehidupan yang penuh kebohongan selama beberapa tahun terakhir dan menjadikan kebohongan sebagai karirnya. Keesokan harinya, dia pergi ke restoran ayah Sophie untuk pertama kalinya dan memainkan piano. Semua orang sangat terkesan, terutama karena mereka mengira dia buta. Secara kebetulan, Pramod juga ada di restoran itu, sama-sama terkesan dengan Akash. Ulang tahun pernikahan ketiga dia dan Simi akan tiba dalam beberapa hari, dan dia ingin memberi kejutan padanya dengan musik live. Akash berjanji untuk datang ke apartemennya untuk bermain untuk mereka. Karena sang aktor ingin hari itu menjadi kejutan, dia berbohong kepada Simi bahwa dia akan pergi keluar kota. Simi kesal tetapi dia mengerti bahwa suaminya adalah orang yang sibuk. Akash dan Sophie menjadi dekat. Sophie selalu mengantar Akash ke tempat restoran ayahnya untuk bermain piano. Suatu ketika, saat pulang mengantar Akash, Sophie harus tinggal di rumah Akash karena hujan. Akash berpura-pura tidak melihat saat dia berganti pakaian di depannya. Keduanya telah merasakan percikan api di antara mereka dalam beberapa hari terakhir mereka bersama. Tak lama kemudian, mereka mulai bermesraan dan menghabiskan malam bersama. Dalam adegan berikutnya, Akash berada di luar apartemen Pramod.
Simi membuka pintu dan memintanya pergi karena suaminya tidak ada di rumah. Akash bersikeras bahwa dia seharusnya ada di sini, tapi dia tidak mendengarkan. Namun, ketika seorang tetangga tua melihat mereka, Simi merasa tidak nyaman dan membiarkan Akash masuk. Dia mulai bekerja dan menikmati dirinya sendiri, sampai dia melihat mayat Pramod di lantai. Sang pianis terkejut luar biasa, namun dia tidak berhenti bermain. Simi mengabaikan mayat suaminya, berpikir bahwa karena Akash tidak bisa melihat, dia punya cukup waktu untuk menyembunyikannya. Beberapa saat kemudian, dia berjalan ke kamar mandi dan melihat dengan jelas mayat laki-laki itu. Sambil tetap tenang, dia memasuki kamar mandi dan melihat seorang pria bersembunyi di dalamnya. Akash buang air kecil di depannya dan kembali ke piano, tanpa menunjukkan kalau dia sedang panik. Kilas balik menunjukkan kepada kita bahwa Simi dan orang asing itu berselingkuh di belakang Pramod. Ketika tertangkap, mereka panik dan menembaknya hingga mati. Sementara Akash terus bermain, para pembunuh membersihkan kekacauan dan memasukkan mayat Pramod ke dalam sebuah koper. Kemudian, Simi berpura-pura berbicara dengan Pramod, mencoba membuatnya tampak seolah-olah dia telah kembali ke rumah. Simi meminta Akash kembali lagi besok karena Pramod baru saja tiba dan lelah. Akash menyetujuinya dan mengucapkan selamat tinggal. Di luar, ia harus duduk beberapa saat untuk mencerna semua hal dan memutuskan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Dia didekati oleh penjual tiket lotre lokal bernama Sahu. Dia menawarkan bantuan kepadanya dengan memanggilnya becak. Pengemudi becak Murli mengenali Akash sebagai pelanggan tetap dan membawanya ke kantor polisi atas permintaannya. Akash telah memutuskan untuk memberitahu polisi apa yang dilihatnya, tetapi beberapa detik sebelum melakukannya, Kepala Inspektur Polisi Manohar tiba. Dia adalah orang yang sama yang menjadi kaki tangan Simi dalam pembunuhan tersebut. Akash membeku di tengah kalimat dan berpura-pura mengeluh tentang pembunuhan kucingnya. Manohar langsung mengenalinya dan menemaninya ke rumahnya untuk melihat apakah cerita kucing mati itu benar. Dia juga ingin memastikan apakah Akash benar-benar buta dan tidak tahu tentang kematian Pramod. Untuk melakukannya, dia melemparkan pisau ke arahnya, tetapi Akash tidak bergeming. Really scared, sir. Thank you so much, sir. Setelah inspektur pergi, Akash pergi ke restoran tempat dia bekerja. Dia tahu bahwa dia harus bertindak normal agar tidak dicurigai. Simi juga datang ke restoran, dengan santai memberitahu orang-orang bahwa suaminya sedang keluar bekerja. Kemudian keesokan paginya, kematian Pramod disiarkan di berita sebagai kasus perampokan. Dia ditemukan di dalam mobilnya di dekat jembatan dengan jam tangan dan perhiasannya hilang. Manohar mengambil alih kasus ini untuk memastikan kebenaran tidak akan pernah terungkap. Untuk penyelidikan, Putri Pramod, Daani, Simi, dan Akash dipanggil ke kantor polisi. Daani mencari kepastian dari Simi, tidak menyadari bahwa dia telah membunuh ayahnya. Sementara itu, Akash menahan diri untuk tidak mengatakan kebenaran, takut berakhir seperti Pramod. Di pemakaman, tetangga mereka, Nyonya Diesa, yang melihat Akash datang ke rumah, mendekati seorang polisi. Dia telah mengawasi apartemen tetangganya itu pada hari kematian, dan tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam cerita itu. Simi berpikir wanita tua itu akan menjadi masalah kalau dia menyelidiki kasus itu. Oleh karena itu, saat berikutnya mereka berduaan, dia mendorong Nyonya Diesa dari balkon dan membunuhnya. Namun, Akash yang tidak sengaja menyaksikan kejadian tersebut dan harus berpura-pura tidak melihat apapun untuk kedua kalinya. Simi, are you alright? Karena kejadian itu, seluruh apartemen menjadi gempar. Akash kembali pulang dan menelepon Sophie, berencana untuk menceritakan semuanya padanya. Yang tidak dia ketahui, adalah anak tetangga yang menyebalkan itu, sedang merekam video dirinya, pada saat yang sama. Sebelum Sophie, Simi datang ke rumahnya, menawarkan dia permen dari pemakaman Pramod. Akash tetap waspada dan mengundangnya masuk. Dia membuat kopi untuknya, dan berbalik untuk melihat Simi, mengenakan topeng wajah hantu. Dia ingin mengejutkannya dan memergokinya berbohong, tetapi dia tidak bereaksi apapun. Saat mereka mengobrol, Simi mengarahkan pistol ke arahnya yang membuat Akash mengaku. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun tentang pembunuhan itu dan segera pindah ke London. Tiba-tiba, dia merasa pusing dan jatuh pingsan. Ternyata Simi telah membius permen yang ditawarkannya. Ketika Sophie datang ke rumah Akash,
Anak itu menunjukkan padanya video yang membuktikan Akash tidak buta. Dia mengetuk pintunya dengan marah, tetapi yang diterima adalah Simi yang telanjang. Dia berpura-pura tidur dengan Akash yang masih pingsan. Sophie yang patah hati pun pergi setelah itu. Akash baru terbangun beberapa jam kemudian dengan perasaan aneh di matanya. Dia mencoba membukanya, dan ternyata, dia tidak bisa melihat apapun. Dia sebenarnya telah dibutakan oleh Simi, jadi meskipun dia mencoba mengatakan kebenaran, orang-orang tidak akan mempercayainya. Dia menelepon Sophie untuk meminta bantuan, tetapi Sophie memblokir nomornya, sehingga dia tidak punya pilihan lain. Sementara itu, peristiwa tersebut telah menyebabkan keretakan dalam hubungan Manohar dan Simi. Manohar marah padanya, karena tidak membunuh, Akash alih-alih hanya membutakannya. Simi berdalih bahwa dirinya bukanlah seorang pembunuh berantai dan mengirimnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Saat hari mulai gelap, polisi masuk dan mencoba mencekik pianis tersebut hingga mati. Akash berjuang dan berhasil melarikan diri setelah melawan. Akan tetapi, dia mengalami kesulitan untuk bernavigasi di lingkungan tersebut setelah mengalami kebutaan. Di pagi hari, dia bangun di sebuah rumah sakit dikelilingi oleh dokter suami, pengemudi becak Murli, dan penjual tiket lotre Sahu. Mereka menemukannya di jalan tadi malam dan membawanya ke rumah sakit. Dokter suami membuat janji dengan seorang dokter mata atas permintaan Akash. Prioritas pertamanya adalah memeriksakan matanya, lalu meninggalkan negara itu. Namun, berjam-jam berlalu dia tidak pernah dibawa ke dokter. Di luar, Sahu, Murli dan dokter mendiskusikan jumlah uang yang akan mereka peroleh. Mereka berencana untuk menjual organ Akash di pasar gelap karena dia adalah target empuk karena tidak mempunyai anggota keluarga. Saat mereka membaringkannya di ranjang rumah sakit, Akash mendengar mereka berbicara tentang operasi dan kepanikan. Mereka menahannya, sehingga tampak jelas bahwa mereka sedang merencanakan melakukan sesuatu yang buruk. Mereka membiusnya tetapi sebelum pingsan, Akash menyebutkan bahwa Sahu memiliki tato Dewa Siwa di lengannya. Ketiganya terkejut karena tidak seorang pun pernah memberitahunya tentang tato tersebut. Mereka pikir itu adalah tanda dari Tuhan dan memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut. डॉक्टर इसको कैसे मालूम? Saat terbangun, Akash diberitahu bahwa dia akan dibunuh. Kelompok itu bertanya kepadanya, apakah dia sebenarnya buta. Akash menegaskan dan menyarankan cara yang lebih baik bagi mereka untuk menghasilkan uang. Dia berharap mereka mendapatkan uang yang halal, dan berharap mereka akan menyelamatkan nyawanya, dan membiarkannya pergi. Kemudian, dia menceritakan semuanya tentang Manohar, Simi, dan bagaimana mereka membunuh suaminya. Namun, Akash menambahkan bahwa para pembunuh memiliki $1 juta yang dapat mereka bagikan kepada kelompok tersebut jika diperas. Mata mereka bersinar, karena keserakahan dan mereka memutuskan untuk membantu Akash setelah itu. Dalam adegan berikutnya, Simi kembali ke rumah untuk melihat Akash bermain piano dengan Daani. Dia terkejut dengan keberanian pria itu dan merasa gugup karena dia akan mengungkapkan kebenarannya. Oleh karena itu, dia segera menelepon Manohar dan memintanya untuk datang ke suatu lokasi. Setelah itu, dia menawarkan tumpangan pada Akash untuk membawanya ke Manohar dan membunuhnya. Dalam perjalanan, Akash meminta $10 juta padanya untuk tutup mulut sehingga dia bisa mendapatkan transplantasi kornea. Dia menolak memberinya uang, tapi Akash sudah punya rencana cadangan. Becak Murli menghalangi mobil mereka dan Akash membius Simi saat dia terganggu. Kemudian, kelompok itu menculiknya, dengan harapan meminta tebusan besar kepada Manohar sebagai ganti nyawanya. Selanjutnya, Akash menelepon istri Manohar, Rasika dan menceritakan semuanya padanya. Dia diminta untuk memberi mereka $1 juta besok, jika dia tidak ingin reputasi suaminya hancur. Rasika, yang memiliki masalah kemarahan, kehilangan akal sehatnya. Dia mengancam akan membunuh suaminya dan baru berhenti ketika Manohar mendapat telepon. Polisi menemukan mobil Simi di jembatan bersama sepatu dan dompetnya. Dilihat dari raut wajah suaminya, Rasika tampaknya telah melakukan hal yang tidak terpikirkan. Rasika akhirnya tenang dan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sementara itu, Simi yang telah ditawan oleh kelompok Akash menolak untuk bekerja sama. Untuk menakut-nakuti dia, seorang dokter mengambil darahnya dan mengancam akan menjual ginjalnya demi uang. Kemudian pada hari itu, Manohar datang dengan membawa tas penuh uang sebagai tebusan. Saat mereka hendak melaksanakan langkah selanjutnya dari rencana tersebut, Sahu dan Murli mengkhianati Akash. Mereka mengikatnya ke kursi dan berlari keluar untuk menjalankan rencana mereka sendiri.
Mereka tidak percaya pada Akash dan menginginkan semua uang itu untuk diri mereka sendiri. Ironisnya, Akash dan Simi terkunci di ruangan yang sama dengan para sandera. Simi menertawakan pengkhianatan dalam situasi tersebut dan menyebutnya pecundang. Akash, pada gilirannya, mengatakan bahwa dialah yang seharusnya paling takut, karena pada titik ini, dia menjadi beban bagi Manohar. Cara terbaik baginya untuk keluar dari situasi ini adalah dengan membunuh Simi. Pada saat yang sama, di tempat lain, dokter suami sedang memeriksa laporan darah Simi. Wajahnya berseri-seri mendengar sesuatu yang disebutkan di kertas itu, dan dia segera pergi menemuinya. Di tempat persembunyian, Murli berhasil mendapatkan tas berisi uang, tetapi Manohar menembaknya sebelum dia bisa melarikan diri. Sahu ketakutan dan menjebak inspektur di dalam lift, lalu mencuri tasnya. Kemudian, dia membawa Murli ke rumah sakit, tetapi kondisinya sudah terlalu parah untuk diselamatkan. Dia juga mengetahui uang yang diterimanya palsu. आप एक काम कर सकते हैं. Sementara itu, Simi melepaskan tali di tangannya dan menyerang Akash untuk membunuhnya, tetapi dihentikan oleh dokter suami. Mereka terlibat perkelahian yang berakhir dengan pukulan ke kepalanya. Dokter memasukkannya ke dalam bagasi dan mengendarainya ke Mumbai bersama Akash. Dalam perjalanan, dia menjelaskan bahwa Simi memiliki golongan darah BRH negatif yang sangat langka. Putri seorang pria kaya sangat membutuhkan hati dari seseorang seperti Simi. Jika mereka menjual organnya, mereka akan mendapatkan lebih dari 50 juta dolar. Akash dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan setengahnya, bahkan mendapatkan transplantasi kornea. Namun, dia merasa tidak enak karena dia harus membunuh Simi untuk diambil hatinya. Adegan tersebut tiba-tiba beralih ke 2 tahun kemudian. Sophie sedang berlibur di Eropa, menjalani kehidupan terbaiknya setelah melupakan semua yang terjadi dengan Akash. Namun masa lalu mengikutinya saat dia melihat posternya di luar sebuah pub. Akash sedang memainkan piano di pub, seperti yang dia bayangkan bertahun-tahun yang lalu. Dalam sela waktu, Sophie Akash bertemu dan dia menceritakan semua yang terjadi. Kilas balik yang menunjukkan dokter, suami, dan Akash berkendara ke Mumbai dengan Simi di bagasi. Tiba-tiba berhenti dan dokter keluar dari mobil untuk memberi dosis obat penenang Simi. Namun dia diserang dan dibunuh dalam prosesnya. Kemudian, Simi mengendarai mobil. Saat pertengahan jalan, ia meminta Akash untuk keluar dari mobil dan mulai melaju ke arahnya. Dia hanya tinggal beberapa detik lagi untuk menabraknya ketika suara tembakan terdengar. Itu adalah suara yang sama yang kita dengar di awal film ketika petani mencoba membunuh kelinci. Kelinci yang dimaksud melompat ke kaca depan, membuat Simi berbelok dan jatuh. Dia meninggal dalam kecelakaan itu. Akash naik bus berikutnya ke Mumbai dan tiba di London dengan bantuan seorang teman. Sejak saat itu, dia masih bekerja di pub. Dia lalu mengundang Sophie ke salah satu pertunjukannya, tetapi dia harus mengejar penerbangan keesokan paginya. Mereka berjanji untuk tetap berhubungan dan menempuh jalan masing-masing. Pada adegan terakhir, Akash memukul kaleng dengan tongkatnya saat berjalan di jalan, membuat kita bertanya-tanya, apakah dia masih bisa melihat. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Agar gak ketinggalan video-video terbaru di channel ini, pilih tanda like bila suka video ini, dan sampai jumpa di video-video lainnya.